Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah HM Kep, peserta Latsar CPNS golongan 2 Angkatan 7 kelompok 2 nomor daftar hadir 15, Pemerintah Kabupaten Banjar, BPSDMD Kalimantan Selatan, tahun 2022 dengan tutor Dr. Andes Saipur Rahman, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yaitu saya sebagai bidan yang bekerja di UPT Puskesmas Aranio. Berikut adalah tahapan analisis isu. Isu sendiri adalah suatu fenomena kejadian yang dapat diartikan sebagai masalah. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi beberapa isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Yang kedua, menganalisis isu dengan metode APKL dan USG juga Fishbone. 3. Alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Dan 4. Tabel alternatif pemecahan isu. Selanjutnya masuk ke identifikasi isu. Berikut adalah isu-isu ataupun masalah yang saya temukan di wilayah kerja saya. Pertama, rendahnya pengetahuan calon pengantin perempuan untuk dilakukannya pemantauan pemeriksaan hemoglobin dan lingkar lengan. 2. Rendahnya pengetahuan calon pengantin tentang imunisasi tetanus toksowit. 3. Masih kurangnya pengetahuan ibu dan dukungan keluarga tentang pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, isu yang tadi kita analisis menggunakan metode APKL. Metode APKL digunakan untuk menilai kualitas isu dengan skor 1 sampai dengan 5. Nomor 1, isu nomor 1, rendahnya pengetahuan catin perempuan untuk dilakukannya pemantauan pemeriksaan hemoglobin dan nila mendapat skor 9. Kemudian nomor 2, rendahnya pengetahuan catin tentang imunisasi tetanus toksowit mendapat skor 16. Kemudian isu nomor 3, masih kurangnya pengetahuan ibu dan dukungan keluarga tentang pemberian ASI eksklusif mendapatkan skor 4. Jadi, isu yang mendapat prioritas nomor 1 adalah rendahnya pengetahuan calon pengantin perempuan dilakukannya pemantauan pemeriksaan hemoglobin dan lingkar lengan. Selain menggunakan teknik APKL, analisis isu bisa juga menggunakan dengan teknik USG. Dan didapatkan skor yang paling tinggi adalah dengan skor 14 dan dengan prioritas nomor 1 yaitu rendahnya pengetahuan catin perempuan untuk dilakukannya pemantauan pemeriksaan hemoglobin dan lingkar lengan. Setelah isu-isu ataupun masalah tadi yang dianalisis menggunakan APKL dan metode USG, kemudian ditemukanlah prioritas masalahnya. Kemudian prioritas masalah tadi dianalisis menggunakan Fishbone untuk mengetahui penyebab masalah yang menimbulkan rendahnya pengetahuan calon pengantin perempuan untuk dilakukan pemantauan pemeriksaan hemoglobin dan lila. Yang saya temukan ada 4. Pertama yaitu SDM karena kurangnya pengetahuan, kemudian lingkungan karena kurangnya dukungan keluarga, kemudian fasilitas karena tidak adanya kartu pemantauan, dan kemudian mekanisme karena pemantauan dan penyuluhan yang kurang. Setelah ditemukannya penyebab masalah utama prioritas dengan metode Fishbone tadi, maka kita mencari penyelesaian masalahnya dengan menggunakan metode SWOT. Strength atau kekuatan, yaitu tersedianya alat cek hemoglobin dan lingkar lengan di fasilitas kesehatan, dan banyaknya petugas bidan yang kompeten. Weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya edukasi dan tugas tambahan bagi bidan. Opportunity atau peluang, yaitu menambah pengetahuan. Threat ataupun ancaman, jika hemoglobin dan lila catin perempuan tidak dipantau dan hasilnya kurang, maka akan mempengaruhi kehamilannya.
Dari hasil analisis isu prioritas yang sudah dianalisis tadi, didapatkanlah alternatif penyelesaian masalahnya. Yang pertama yaitu monitoring calon pengantin dengan cara membuat kartu kontrol pemeriksaan hemoglobin dan lila dengan melibatkan peran serta calon suami dan keluarga. Tahapan alternatifnya itu menentukan jadwal ke rumah calon pengantin yang kek dan anemia. Hasil yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan kepatuhan calon pengantin perempuan dalam meminum tablet tambah darah dan makan makanan beragam dan bergizi. Pihak terkait yang dapat membantu yaitu kecamatan, pemerintah desa, kader, bidan desa atau bidan puskesmas, calon pengantin, dan keluarga. 2. Pemeriksaan hemoglobin dan lila berkala atau pemeriksaan ulang. Nanti ditentukan jadwal pemeriksaan hemoglobin ulang. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan kesehatan calon pengantin. Kemudian ketiga, penyuluhan calon pengantin perempuan yang anemia, yaitu dengan cara membuat jadwal penyuluhan di desa-desa, kemudian melakukan sesi tanya jawab. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang anemia dan kekurangan energi kronis, pengertian tanda gejala dan pencegahannya. Pihak yang terkait yang diharapkan dapat membantu alternatif penyelesaian masalah ini yaitu pihak kecamatan, pemerintah desa, kader, bidan puskesmas maupun bidan desa, calon pengantin, dan keluarga. Demikianlah hasil analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yaitu saya sebagai bidan yang bekerja di wilayah UPT Puskesmas Arania. Terima kasih.